Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keenam pada semester ini, di mana pertemuan kali ini adalah lanjutan dari pertemuan pada minggu lalu, pertemuan yang kelima. Fokus pembahasan kita yang akan kita bahas pada pertemuan yang keenam ini adalah tentang bab 5, meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Seperti apa nanti proses dakwah Rasulullah akan diuraikan pada bab ini. Kompetensi dasar atau kemampuan dasar nanti yang setelah kalian miliki dari bab ini adalah 3.10 menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi di Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, 4.10 menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi SAW itu di Mekah. Itu dua di antara itu sebagai kompetensi dasar atau kemampuan dasar setelah kalian mengikuti pembahasan pada bab ini. Peta konsepnya seperti ini, meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Ada dua fokus pembahasan nanti atau subbab yang akan dibahas pada bab ini: substansi dakwah Rasulullah di Mekah, kemudian strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Seperti apa substansinya, seperti apa strateginya, itu akan diuraikan pada bab kali ini. Kemudian yang terakhir itu menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada pembahasan kali ini, diharapkan kalian dapat meyakini kebenaran dakwah Nabi SAW di Mekah. Yang kedua, bersikap tangguh, rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah di Mekah. Kemudian menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi di Mekah. Kemudian menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi SAW di Mekah. Itu di antara tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pembahasan kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya himbau kalian untuk memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, doa sebelum kita belajar ini sudah kita lakukan tadi. Setelah doa ini, saya minta kalian seperti pada pertemuan pada minggu yang lalu, saya minta kalian untuk menyediakan kembali buku catatannya. Buku catatan diambil kembali, ballpointnya diambil kembali. Kemudian nanti yang ketiga, catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Meneladani perjuangan Rasulullah pada periode Mekah. Seperti apa sejarah dakwah Rasulullah di Mekah ini? Nabi SAW itu menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 dari sampai 5.
terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Sejak turunnya ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sejak diturunnya ayat ini, surah Al-Alaq ayat 1-5 ini, maka mulai sejak saat itu Nabi diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi. Kemudian ketika ia menerima ayat 1-7 di surah Al-Mudaththir, maka ia pun diangkat menjadi seorang Rasul. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Setelah itu, ada sekalian, wahyu terputus. Pada saat wahyu terputus ini, Nabi SAW merasa lagi bisa dan bertanya, apa yang harus disampaikan, bagaimana menyampaikan, kepada siapa disampaikan. Dalam kegelisahan inilah turunlah wahyu Allah yang berikutnya, surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka setelah itu ada sekalian, pada awalnya Nabi SAW itu melangsungkan dakwah secara rahasia atau sir, di mana Nabi SAW itu hanya mengajak orang-orang terdekat saja. Orang pertama yang menerima dakwah Nabi ketika itu adalah Khadijah, istri beliau, yang dinikahi Nabi SAW itu ketika Nabi usianya adalah 25 tahun. Khadijah ketika itu adalah usia 40 tahun. Setelah Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupunya, yang menerima dakwah Nabi SAW. Kemudian setelah itu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini bekas budak beliau. Sementara itu laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam, Abu Bakar bin Quhafah. Itu melalui ajakan Abu Bakar, beberapa orang menerima ajakannya, bin Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq. Melalui ajakan Abu Bakar inilah maka beberapa orang menerima ajakan dakwah Nabi SAW melalui Abu Bakar ini, yang diantaranya Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam. Setelah itu Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa penduduk Mekah, mereka turut menyatakan keislamannya, menerima ajaran yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dakwah Nabi ini secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, dari satu keluarga ke keluarga yang lainnya, itu dia berlangsung secara rahasia itu selama 3 tahun lamanya. Maka setelah perintah Allah turun itu melalui surat As-Su'ara ayat 214, 216, kemudian surah Al-Hijr ayat 94, fa'anzir asirataka aqrabin, ya. Maka Nabi itu diperintahkan untuk mendakwakan kepada keluarga-keluarga yang lain yang terdekat dengannya. Kemudian Nabi mengumpulkan keluarganya di rumahnya. Setelah selesai makan, beliau pun menyampaikan maksudnya. Tiba-tiba ada sekalian Abu Jahal menghentikan pembicaraan Nabi, kemudian mengajak orang-orang meninggalkan tempat di mana dikumpulkan Nabi keluarganya. Keesokan harinya Nabi kembali mengundang keluarganya ini. Setelah makan, Nabi pun menyampaikan maksudnya. Kembali Abu Jahal mengacaukan suasana, mereka yang hadir pun tertawa. Dalam kondisi demikian, maka bangkitlah Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau,
dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya akan membantu Anda. Saya akan bantu Anda. Adalah lawan bagi siapa saja yang menentang. Saya itu lawan bagi siapa saja yang menentang dakwamu, wahai Rasulullah." Maka gagal Nabi itu ketika itu mengajak kerabatnya. Nabi pun mengalih dakwanya kepada orang-orang Quraisy. Ia naik ke Bukit Sofa dan menyuruh manusia ketika itu. Orang-orang Quraisy pun berkumpul. Nabi pun menyampaikan dakwanya. Tiba-tiba datang juga Abu Jahal ini dan dia berteriak di hadapan Nabi ketika di Bukit Sofa ini. Apa kata Abu Jahal? "Taballaka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tan. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad?" Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW itu dia tidak mampu menjawabnya. Dia hanya terdiam sembari dia memandangi pamannya ini Abu Jahal. Maka saat kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabbah, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan seluruh usahanya itu celaka. Maka turun surah Al-Lahab ini sebagai penjelasan terhadap Nabi bahwa yang celaka itu bukanlah engkau wahai Muhammad, tapi celaka itu adalah Abu Lahab. Dakwah Nabi pun mendapatkan tantangan dan perlawanan dari kaum Quraisy. Sahabat Nabi diejek, sahabat Nabi itu dicaci, sahabat Nabi disiksa. Tidak cukup sampai itu, mereka membujuk Nabi itu dengan menawarkan kekayaan, kehormatan, jabatan. Nabi SAW tetap istiqomah. Tuh. Setelah ejekan ini diancam tidak dapat mencegah dakwah Nabi, orang-orang Quraisy memboikot, ya, menghindari siksaan Nabi itu. Untuk menghindari siksaan Nabi memerintahkan hijrah untuk melintasi sana itu Nabi SAW memerintahkan ke Abyssinia atau ke Abbas. Maka banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang tidak mau menerima dakwah Nabi SAW itu. Maka ketika itu Nabi pun mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar Quraisy. Nabi mencoba mengajak orang Taif. Namun sampai di Taif, Nabi diusir, dilempari oleh kotoran unta. Luar biasa penderitaan Nabi. Nabi tidak putus asa. Beliau terus menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah di Mekah setiap tahun. Dakwah Nabi mendapat sambutan dari orang Madinah. Nabi pun mengadakan perjanjian Aqabah. Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua. Setelah perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua, Nabi pun berhijrah ke Madinah. Dakwah Nabi di Mekah ini kurang lebih selama 13 tahun lamanya alias sekali. Begitulah sejarah singkat bagaimana perjuangan Nabi dalam membawa Islam ini pada mulanya. Apa sih substansi dakwah Nabi di Mekah? Substansi dakwah Nabi di Mekah ini atau dasar-dasar dakwah Nabi di Mekah ini setidaknya ada dua. Pertama, Nabi mengajarkan, yang diajarkan oleh Nabi ketika di Mekah itu adalah mengajarkan tentang masalah akidah. Nabi Muhammad SAW itu membawa ajaran tauhid la ilaha illallah. Dan ajaran tauhid la ilaha illallah ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah mencipta. Allah adalah Maha Pencipta, yang menciptakan langit, bumi, matahari, bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan.
hanyalah Allah. Ajaran tauhid inilah berbekas sangat mendalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga Nabi dan para pengikutnya menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, tak tergoyahkan. Itu yang pertama. Substansinya adalah Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan masalah akidah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan tentang akhlak. Selain masalah akidah itu, Nabi mengajarkan akhlak kepada para sahabat. Dalam hadis yang masyhur itu yang sering kita dengarkan hadisnya, Rasulullah mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, selain untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi datang mengajarkan akhlak kepada para sahabatnya. Dalam band ini Nabi tampil sebagai teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri teladan yang baik pada diri Nabi SAW. Keteladanan Nabi Muhammad juga diwujudkan dengan menganjurkan untuk menjaga kebersihan pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan. Selanjutnya Nabi mengajarkan agar ikhlas dalam memberikan sesuatu. Setidaknya ada dua substansi inilah yang menjadi substansi dakwah Nabi di Mekah. Pertama, Nabi mengajarkan masalah akidah. Yang kedua, Nabi SAW itu kehadirannya itu adalah mengajarkan akhlak mulia. Terus bagaimana strategi dakwah Rasulullah di Mekah? Strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu pada umumnya itu ada dua sebenarnya. Cara Nabi dakwah di Mekah seperti yang dikemukakan tadi itu, pertama dilakukan secara diam-diam. Dakwah bi al-sir. Dakwah secara diam-diam yang Nabi lakukan itu selama 3 tahun. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Dakwah bil al-jahr. Ini dakwah secara terang-terangan kurang lebih 10 tahun namanya dilakukan Nabi SAW. Kemudian mendoakan Hamzah, paman Rasulullah, dan Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Pada akhirnya Hamzah dan Umar bin Khattab pun akhirnya masuk Islam. Kemudian strategi yang berikutnya adalah hijrah Nabi ke Abyssinia, ke Habasya. Kemudian Quraisy memboikot kaum muslimin. Perjanjian Aqabah, Nabi mengadakan perjanjian Aqabah dengan orang-orang Madinah. Kemudian hijrah ke Madinah. Ini diantara strategi Nabi SAW ketika dakwahnya di Mekah. Seperti apa perilaku mulia dari meneladani perjuangan dakwah Nabi di Mekah ini? Pada periode Mekah ini setidaknya ada beberapa perilaku mulia. Satu, yang pertama itu memiliki sikap tangguh. Sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Harus ada sikap tangguh. Contoh realnya adalah menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu untuk belajar agar mendapat prestasi yang tinggi. Yang kedua, karena waktu ini, kata Rasulullah, al-waktu kas-sayf. Waktu itu ibarat pedang. Ketika waktu ini berlalu, dia tidak akan mungkin kembali lagi. Yang kedua, secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusinya. Teruslah belajar, teruslah untuk mencoba sampai yang belum dikerjakan itu sampai ditemukan solusi. Yang ketiga, ini bagi siswa ini, melaksanakan segala peraturan sekolah. Apapun bentuk aturan sekolah ini dilaksanakan sebagai bentuk pengamalan sikap disiplin dan tanggung jawab. Taat terhadap aturan sekolah itu adalah bagian sikap disiplin dan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar yang berada dalam sebuah lembaga pendidikan.
Yang keempat, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah agama, apa yang diperintahkan oleh agama itu jalankan. Sholat, berbakti kepada orang tua, berbuat baik terhadap guru, berbuat baik terhadap orang lain, menolong orang lain. Kemudian jauhi larangan Allah. Itu dilakukan itu apa? Dengan penuh ikhlas. Kemudian yang berikutnya, sikap tangguh itu tidak putus asa ketika mengalami kegagalan. Karena suatu kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Maka ketika kita gagal, berusaha untuk kita bangkit. Karena tidak akan mungkin kegagalan akan berulang dalam kehidupan kita. Pasti ada waktunya Allah akan berikan. Dengan qadarullah, Allah akan berikan kesuksesan untuk diri kita. Yang kedua, semangat untuk memiliki semangat untuk menegakkan kebenaran. Perilaku yang mencerminkan menegakkan kebenaran dalam kehidupan syariat seperti apa? Kita harus berbicara sesuai dengan kebenaran. Qul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Yang ketiga adalah berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Maka kita harus berpikir dulu, jangan gegabah. Berpikirlah dulu sebelum kita bertindak. Apakah apa yang kita lakukan ini baik atau tidak? Apa yang kita lakukan ini sesuatu yang positif atau negatif? Kita harus berpikir dulu. Kemudian ketika menegakkan kebenaran dengan cara-cara yang baik, jangan menggunakan cara-cara yang kasar, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Niat kita baik, maka cara menyampaikan juga dengan cara yang baik. Ketika niat kita baik, cara menyampaikan dengan yang baik, maka insya Allah pasti akan diterima dengan yang baik. Itu penerapan perilaku mulia. Yang pertama sikap tangguh tadi, yang kedua semangat menegakkan kebenaran. Saya kira materi ini saya tidak terlalu jelas terlalu jauh tentang meneladani perjuangan Rasulullah ini. Saya singkatkan saja. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Apabila juga tidak kalian pahami, saya minta kalian untuk memberikan pertanyaan di grup WA kelas masing-masing. Bagi yang SMK Negeri 1 Labuan Bajo yang kelas 10, ya silakan nanti share pertanyaannya di grup WA. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kalian foto catatan. Catatan yang sudah kalian catat di foto, kemudian catatan itu ini di-share ke WA ini. Ini sangat penting ini, karena ini adalah bagian proses pembelajaran kita, dan dari proses ini juga nanti akan diketahui oleh guru bahwa kalian itu aktif mengikuti pembelajaran itu. Dan proses pengiriman foto catatan kalian ke WA-nya guru itu adalah salah satu nilai terpenting nanti yang akan menjadi penilaian plus bagi kalian. Tapi jangan lupa ketika membuat catatan itu tulis nama dan program kalian masing-masing. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Wabila taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.